Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasubsi Bimaswat Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati penceramah pada sore ini Al-Ustadz Haji Ronald Dedoe, yang saya hormati Ketua Umum Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Hamka bin Hasan Simpong. Pada Bapak dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasurul Masihu ibnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabalu qatalahumullah la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalam ilahi yang dibawakan oleh rekan kita Bapak Hamka, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tatanazzalul barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul fudala'i wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Saya hormati, saya muliakan Bapak Kasubsi Maswat yang sempat hadir membersamai kita di sore hari ini, serta
seluruh jajaran lapas kelas doa yang sempat hadir, Ketua Harian Badan Takmirul Masjid At-Taubah lapas kelas 2A, saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat, insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan rutin yang biasanya dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Dua rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia itu adalah nikmat kesempatan dan kesehatan. Meskipun semua itu diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an 2 kali Allah Subhanahu wa taala ingatkan, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka dijamin oleh Allah tidak ada satupun orang yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri, tidak usah dulu berhitung nikmat sehat, baru nikmat anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita orang setengah mati berhitung. Angkat tangan di sini yang tahu dia punya jumlah helaian rambut berapa? Orang Gorontalo punya rambut itu ada 3. Ada huo lambuto hapato. Wanu perekeni aliala Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitung. Ini hujan yang dari jam 2 tadi mulai turun. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghitung butiran-butiran hujan. Sampai malaikat-malaikat Allah, hanya malaikat-malaikat tertentu yang mampu menghitung jumlah daripada butiran-butiran hujan. Kita orang manusia tidak ada yang bisa berhitung. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini diberikan ke kita manusia, harusnya kita syukuri. Kadang-kadang kita orang sombong dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Nanti Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan itu, baru kadang-kadang orang-orang sadar dengan kenikmatan tersebut. Sehat yang kita rasakan saat ini, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala mau suruh bayar, tidak ada orang kaya yang mampu membayar. Saya pernah cerita di tempat ini sebelumnya mengenai seorang kaya yang ada di Gorontalo. Saya dia undang untuk bakase ceramah Maulid Nabi, pejabat, salah seorang pejabat Gorontalo. Dia undang, dia datang jemput Pak. Itu oto berdiri di muka rumah. Saya begitu balangka ke sana di muka lo oto, DP pintu lo oto tak buka sendiri. Alatnya luar biasa DP oto ini. Pergi mas sampai ke rumah pejabat tersebut, luar biasa besar sekali ini rumah lo pejabat ini. Semua fasilitas lengkap dan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, semulai acara Maulid saya ceramah, yang hadir pada dampingi saya cuman anak lo pejabat ini. Dari tadi ini pejabat saya tidak dapat lihat. Setelah Maulid selesai, ceramah selesai, saya tanya sama DP anak, "Ti papa uti? Ti papa ini tidak sehat Ustadz, ada sakit." "Ada sakit apa?" "Pokoknya ada sakit Ustadz. Kalau boleh tuh Ustadz, ti papa undang kasan di kamar." "Boleh." Saya temui. Saya pergi di kamar, masuk di kamar, saya lihat kasan, oh, sehat-sehat. Tidak ada model orang tidak sakit. Tan buat hepolel dia mau ngoto anggap buat sehat. Badan tidak turun, biasa-biasa. Jabat tangan, dia peluk saya, dia bilang, "Ustadz, saya ini sakit." "Sakit apa tipa?" "Saya ini sakit, saya punya sakit ini
lain daripada yang lain. Saya punya sakit cuman satu. Saya punya sakit cuman pas saya punya lidah. Saya punya lidah, saya tidak bisa berasa. Yang manis atau yang pahit, saya tidak bisa rasa. Tapi bukan corona, karena kejadian sebelum corona. Oh begitu. Seberapa lama ini? Sekitar 6 bulan saya rasa Ustadz. Oh, oke. Dia tawarkan ke saya. Tidak boleh tuh Ustadz kasih kamar air saya. Saya bilang insya Allah dengan izin Allah. Itu pejabat bilang begini, wallahi demi Allah Ustadz, seandainya saya punya kekayaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil semua, Dia tidak kasih sisa sedikit pun. Tapi saya punya pengrasa ini, Dia kasih pulang. Saya lebih memilih saya punya lidah ini kasih pulang kamar ini mau barasa Ustadz, daripada ini harta ambil jo semua. Saya bilang oh gagal ini, kalau dia suruh bekeng air pas saya dan tisebe ini baik, paling tidak biar bos seperampa DP hartam jatuh karpa saya. Saya bilang baru bekeng kamar air Ustadz. Ya, saya mau bikinkan air tapi saya tidak bekeng di sini. Saya mau bawa tipe punya air sampai bekeng kamar di rumah. Dalam hati saya, kalau tisebe ini sembuh dan biar cuman sadiki dia punya hartam jatuh karpa saya punya pesantren weekend insya Allah mau jadi. Saya pe pondok insya Allah mau jadi, mau tabekeng. Hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah. Sepulang saya diantar kembali, dia suruh bawa kamari 9 karton aqua. Mapilop pole elio mai aqua. Dia suruh doa sama saya. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, sampai di rumah saya bekeng kerja ini air. Saya bahatam akan Quran 3 kali. Saya baca akan wirid, ada wirdul latif, wirdul kabir, wirdul sagir. Saya baca akan ratibul haddad, ratibul atas, ratibul idrus. Saya kasih habis di sini semua. Pokoknya pengoto talatiat, tipilo puli talatiat talu hewe. Saya telepon DP anak datang jemput air, saya punya air. Kemudian nanti kasih kabar kamari saya kalau bagaimana dia punya hasil. 3 hari setelah ini air dia jemput, telepon pejabat ini. Saya belum angkat telepon. Bos saya bilang Fatimah tua, kasih siap saja nomor rekening. Semua jadi orang pe pondok. Saya angkat telepon yang basuara karda pe anak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bagaimana tisebe? Alhamdulillah Ustaz. Iya, alhamdulillah bagaimana? Sekubur kalamarin ti papa. Buat jila talu hehualingo ilah hilatedina. Hadirin sekalian rahmati dan dimuliakan Allah, begitulah kita orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, tapi kenikmatan itu kita orang jarang sekali syukuri. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat dan keluarganya sekalian. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu Nabi Ibrahim? Kenal Nabi Ibrahim? Bapak kenal di mana? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa. Dalam Al-Quran doa ini diabadikan. La tuhzini yauma yub'asun. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang-orang yang bersedih. Jangan engkau jadikan aku orang-orang yang kecewa. Yauma yub'asun, di hari di mana engkau akan membangkitkan manusia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta kita dan anak-anak kita kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat.
Hari ini fenomena yang terjadi, hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, banyak orang yang Allah berikan kelebihan. Ada orang yang Allah berikan jabatan yang luar biasa. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang luar biasa. Tapi kadang-kadang dia punya hati masih galau. Dia punya hati masih tak acak. Dia punya hati masih tidak gagah. Penyebabnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Yang kedua adalah hubbud dunia, cinta dunia, dan yang ketiga karahiyatul maut. Efeknya kalau dia cinta dunia, dia akan takut, dia akan tidak suka dengan yang namanya kematian. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari ayat ini jelas bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya selamat, dalam keadaan hatinya tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita orang punya hati ini bisa lapang? Bagaimana kita orang punya hati ini bisa tenang? Para ulama berdasarkan nas-nas dalil memberikan jalan keluar. Insya Allah ini yang kita orang mau bahas di sore hari ini. Pertama, orang yang ingin agar dia punya hati tenang, agar dia punya hati lapang, yang pertama yang harus dia lakukan adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini penting jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala kasih sama dia tidak bikin dia bangga hati. Kalau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jabatan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan di pundaknya dia tidak bikin macam-macam. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam hatinya, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya. Kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan tumbuh iman di dalam hatinya. Orang yang kalau setumbuh iman di dalam hati sama dia, hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, ini tentunya menimbulkan ketakwaan dalam hati. Mau takut dia mbabekeng macam-macam. Kenapa? Karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari semua kesulitan hidup. Jangankan cuman galau ini hati, apa saja kesulitan hidup yang menimpa kita, kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan hidup. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 15 menit. Masih 10 menit saya punya waktu. Yang kedua, supaya kita orang punya hati tenang, supaya kita orang punya hati menjadi lapang, yang kedua adalah perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Berzikir itu ada berzikir dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Ada orang yang berzikir dalam hati. Ini zikir para nabi. Zikir dalam hati itu senantiasa kalimat-kalimat zikir itu hidup dalam hatinya. Dalam keadaan apa saja dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, dalam keadaan apa saja dia punya hati selalu ingat kepada Allah. Zikir yang lain adalah zikir mengingat keesaan Allah dengan juga melihat ciptaan-ciptaan Allah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati seseorang menjadi tentram. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara supaya kita orang punya hati mau jadi tenang, kita orang punya hati mau jadi lapang adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kepala angin tahu itu, hadirin yang dirahmati Allah, yang bikin orang jadi kepala angin itu karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya karena dia ini diciptakan dari tanah, seharusnya dia harus bersifat tanah. Tidak ada kan orang yang dia ciptakan kamar dari langit, tidak ada. Tapi kadang-kadang kita orang punya hati melangit, padahal kita orang diciptakan dari tanah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu taubat, maka dia berserah diri kepada Allah. Bersandar saja sama Allah. Kalau semua Allah sudah beri ke kita, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan yang lain, maka kita orang belum bersandar sama Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Orang yang bertawakal pada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah yang menjadi dia punya jaminan. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala balighu amrih, menyampaikan urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala telah ukur takdirnya. Bapak-bapak kan tidak menyangka mau tidur-tidur di sini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala seukur, Allah Subhanahu wa taala sekadar, serta tulis kamar di Lauhil Mahfuz. Saya biar tidak tidur-tidur di sini, tetap pernah ada rasa kamar karpet lo at-taubah. Karena dia takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suruh bicara di hadapan bapak-bapak sekalian. Kadar Allah itu. Maka hadirin sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, insya Allah mau bikin kita orang punya hati tenang, kita orang punya hati menjadi lapang. Yang terakhir, cara supaya kita orang punya hati menjadi tenang dan jadi lapang adalah senantiasa menolong kita orang punya teman, kita orang punya sahabat, menolong sesama. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Orang-orang siapa saja yang senantiasa menolong hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hajatnya. Siapa yang jaga batolong orang, pasti Allah mau tolong. Siapa yang jaga bakasih sama orang, insya Allah Allah mau kasih. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menolong kesulitan, satu kesulitan hidup dari seorang muslim, farrajallahu anhu bihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan tolong di saat dia kesulitan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandalkan kita orang punya diri, tapi andalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ketenangan serta kelapangan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dalam rangka kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita di sore hari ini pertemuan yang penuh berkah, dan berpisahnya kita dari tempat ini perpisahan
yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.